Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tusqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabati wa malaikah wa hum la yastakbirun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Segala puji tentunya kita panjatkan hanya bagi Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga, termasuk salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama insyaallah akan melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang sangat dimuliakan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk kita sekalian dan seluruh umatnya yang secara istiqomah mengikuti risalahnya. Dan kelak insyaallah kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salah satu kewajiban khatib dalam khutbah Jumat ini menyampaikan, menyerukan sekaligus mengajak, bukan hanya untuk diri pribadi khatib, tapi juga untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan konsekuensi tentunya kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan dengan sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki Jum'ah kedua di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan yang lainnya. Dan di bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan dimirajkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dimirajkan ke Sidratul Muntaha melalui langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Dan dalam peristiwa Isra Miraj inilah Nabi kita, termasuk kita umatnya, mendapatkan perintah wajibnya sholat yang 5 waktu. Kemudian diperlihatkan keadaan surga dan neraka. Dan kembali lagi ke bumi sampai kembali ke Makkah. Dan itu hanya perjalanan tidak lebih dari 1/3 malam saja. Namun dalam kesempatan khutbah Jumat ini khatib tidak menceritakan bagaimana kejadian di Isra dan dimirajkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara detail mungkin kita juga sering mendengarnya. Hanya yang akan disampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, bagaimana kita mengambil hikmah, pelajaran peristiwa Isra Miraj itu, dan kebetulan kita sekarang di bulan Rajab yang dimuliakan, sekaligus masih di awal tahun 2026.
Apa saja yang harus kita lakukan? Hikmah pelajaran di bulan Rajab ini sekaligus di awal tahun 2026. Yang pertama, tentunya kita harus memuliakan kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu tadi salah satu di antara 12 yang dimuliakan. Dan hanya 4 sebetulnya yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-36 dan juga sabda Nabi SAW. Intinya sesungguhnya ada 12 bulan yang ditetapkan Allah di sisi Allah sebagaimana dalam penciptaannya langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 yang dimuliakan. Yaitu bulan yang 3 berurutan, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan Muharram. Dan loncat ada bulan Rajab, disebut Ashhur Hurum. Sehingga di bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan, kita harus lebih semangat. Karena setiap amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga perbuatan-perbuatan dosa, keji, itu akan lebih berat hukumannya. Kenapa kita memuliakan bulan Rajab? Karena memang Allah tadi memuliakan. Bulan Rajab itu menurut para ulama disebutnya itu Syaruz Zar'i, bulan menanam. Sehingga tidak heran Nabi Muhammad SAW beserta keluarga ketika masuk ke bulan Rajab itu benar-benar semangat mempersiapkan diri bagaimana nanti menghadapi bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Hanya tinggal nanti memasuki bulan Syaban. Syaban sebagai bulannya menyiram. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan memanennya. Maka tadi tidak heran kita diajarkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Kemudian nanti di bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Terus apa yang harus kita lakukan yang kedua? Yang kedua tentunya kita mensyukuri dan melakukan muhasabah mumpung masih di awal tahun 2026. Mengapa kita harus mensyukuri? Mungkin keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang kemarin di tahun 2025 masih bersama-sama, sementara di tahun 2026 mereka sudah tiada. Syukuri itu, terlebih berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Siapa yang mensyukuri, maka Allah akan tambah nikmat. Wa itadana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu, Allah memaklumatkan, Allah mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur atas nikmatku, niscaya aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan siapa yang kufur atas nikmatku, niscaya azabku sangat pedih. Syukuri. Kemudian mengapa kita harus muhasabah di awal tahun 2026 ini? Karena kita ini makhluk yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya yang Maha Menciptakan. Apa yang telah kita lakukan kemarin, apa yang sedang kita lakukan sekarang, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Prinsipnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Dan ini diingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Sabda Nabi, man kana yaumuhu, siapa yang hari ini khairun min amsihi, lebih baik dari hari kemarin, fahuwa robihun, maka ia termasuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu, dan siapa yang pada hari ini misla amsihi, sama dengan hari kemarin,
sama dengan tahun kemarin, fahuwa maghbun, maka termasuk orang yang merugi. Dan yang lebih bahaya lagi, wa man kana yaumuhu, dan siapa yang pada hari ini syarron, lebih jelek, lebih buruk min amsi, daripada kemarin, fahuwa mal'un, maka itu termasuk golongan orang yang celaka, orang yang dilaknat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan dari hikmah pelajaran kita di bulan Rajab sekaligus di awal tahun baru 2026 ini? Yaitu tentunya lakukan hijrah dan peningkatan spiritual. Mengapa kita harus hijrah? Hijrah namanya manusia tadi harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak rajin, maka sekarang harus lebih rajin. Sebelumnya dalam kekufuran, maka sekarang harus dalam keimanan. Sebelumnya dalam kemusyrikan, maka sekarang harus ketauhidan, mengesahkan benar-benar Allahu Ahad. Kalau kemarin kita banyak berbuat keji, maka sekarang banyak-banyaklah berbuat perbuatan yang terpuji. Karena Allah itu sudah mengingatkan. Ayatnya sangat pendek. Surat Al-Mudaththir ayat kelima. Warruja, segala perbuatan keji, yang mungkar, yang tidak baik, kata Allah apa? Fahjur, tinggalkan. Itulah pentingnya hijrah. Dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Dan mengapa kita harus ada peningkatan spiritual? Pesan utama Isra dan Miraj itu adalah bagaimana kita mendapatkan kemuliaan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu khususnya. Sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir. Sholat itu tihangnya agama. Sholat itu sarana komunikasi kita dengan Allah. Sholat itu sarana kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Sholat itu wujud dari kerendahan kita dan penghambaan kita kepada Allah. Dan itu disimbolkan dengan sujud. Makanya kalau ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah dengan sholat, maka mereka begitu sombongnya. Sementara seluruh makhluk termasuk malaikat pun sujud kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Ini diabadikan dalam surat An-Nahl ayat 49. Firman Allah jelas, walillahi yasjudu, dan hanya kepada Allah lah bersujud ma fis samawati, segala apa yang di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang di bumi, min dabatin, yaitu semua makhluk yang bernyawa, semua makhluk yang bergerak, wal malaikatu, termasuk malaikat pun sujud, wahum, dan mereka la yastakbirun, tidak ada yang menyombongkan diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini khatib hanya ingin mengingatkan kembali. Jadikan momentum di bulan Rajab sekaligus di awal tahun baru 2026. Meskipun ini bukan tahun Islam, tapi Islam mengajarkan untuk mengambil hikmah
dari setiap waktu. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Dengan apa? Dengan memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Dan targetkan apa yang kita akan lakukan. Lakukan introspeksi diri untuk hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Itulah yang dikatakan sebagai orang cerdas. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan al-qayyisu. Orang yang cerdas itu yang mandana nafsahu. Yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Melakukan muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan yang melakukan sesuatu untuk bekal setelah mati. Atau untuk hari esok. Untuk itu mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu ditetapkan dalam keadaan iman Islam yang kuat. Dan mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik. Sehingga akhirnya nanti mendapatkan hasil yang baik dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup secara istiqomah dekat dengan Allah, mendapat ridho Allah, dan mati pun kita berharap kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, dalam segala kelemahan dan kerendahan, dengan penuh perasaan dosa dan pengharapan ya Allah, kami sadar selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami. Lebih banyak kesombongan kami daripada kerendah hatian kami ya Allah. Lebih banyak suudzon kami daripada husnuzon kami ya Allah. Lebih banyak marah kami daripada sabar kami ya Allah. Lebih banyak keluh kesah kami daripada rasa syukur kami ya Allah. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni dan sayangi saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang sakit dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Karuniakan kepada kami kekuatan lahir dan batin, agar kami sanggup untuk mengambil hikmah dalam segala kejadian ya Allah. Sampaikanlah kami, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Saban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Agar kami dapat menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'auka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.